Mahkamah Konstitusi mulai melakukan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Uji materi ini berisi gugatan untuk mengubah sistem pemilu legislatif dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Mahkamah Konstitusi atau MK mulai menyidangkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak ini menuntut agar sistem pemilu legislatif proporsional terbuka yang berlaku saat ini diganti menjadi proporsional tertutup. Hari ini MK memanggil DPR RI dan Presiden untuk memberi keterangan tentang sistem pemilu legislatif. Dalam keterangannya, seluruh fraksi di Komisi 2 DPR RI, kecuali fraksi PDI Perjuangan, mendukung sistem proporsional terbuka. Kesemuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang bahwa sistem proporsional terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis karena sangat melibatkan secara luas kepada masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, baik DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun di DPR RI. Ini adalah hal yang sangat baik sekali, olehnya itu sesuatu yang baik ini tentu kami bersepakat untuk mempertahankan di lewat persidangan. Sementara Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang mewakili Presiden mengaku bahwa sistem pemilu proporsional terbuka tidak melanggar konstitusi. Proses penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 saat ini telah berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar terhadap sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di partai maupun masyarakat. Mohon izin kami ulangi yang mulia, perubahan yang sifat mendasar seperti sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di partai politik maupun di tingkat masyarakat. Berbeda dengan fraksi lain, fraksi PDI Perjuangan menilai justru mendukung sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka terbukti telah menghasilkan politik berbiaya tinggi yang sangat bertentangan dengan prinsip pemilu itu sendiri, yaitu efektif dan efisien. Tidak bisa dikatakan itu konsekuensi logis. Kita punya prinsip undang-undang pemilu. Bahkan cenderung mengakibatkan kemunduran demokrasi dengan hadirnya praktek money politics, liberalisasi demokrasi, demokrasi transaksional, pengkondisian demokrasi, dikarenakan kompetensi yang bersifat personal cenderung individualistik tersebut bersifat liberal. Keadaan demikian akan menjadi ladang yang subur bagi hadirnya praktek oligarki politik dikarenakan sistem pemilu yang begitu kompleks dan rumit serta berbiaya tinggi. Setelah mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi masih meminta keduanya untuk memberikan sejumlah keterangan tambahan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.